friends, good morning. Welcome to our video with me, Miss Fitri. How are you? I'm super excellent. Oke. Nah, anak-anak, hari ini seperti biasa, setiap hari Senin kita akan belajar cerita tema. Nah, cerita tema kita pada hari ini adalah Aku, Tubuhku, dan Kesehatanku. Baiklah anak-anak, mari kita mulai belajar. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Nah, yang pertama adalah mandi. Mandi. Dengan mandi, maka bau, debu, dan kotoran yang menempel pada tubuh kita akan hilang dan kita akan merasa segar dan bersemangat. Anak-anak, jangan lupa mandi minimal 2 kali sehari ya, menggunakan sabun dan shampoo untuk keramas. Nah, selanjutnya ada apa lagi, Miss? Selanjutnya yaitu anak-anak harus rajin menyikat gigi atau menggosok gigi. Menyikat gigi sangat penting untuk kita lakukan agar gigi kita tetap bersih dan tidak berlubang. Dengan rajin sikat gigi, anak-anak tidak akan sakit gigi lagi. Menyikat gigi itu menggunakan sikat gigi dan pasta gigi atau odol. Nah, setelah itu anak-anak jangan lupa apalagi ya, Miss? Memotong kuku. Rajin-rajinlah potong kukunya karena anak-anak itu kenapa harus rajin memotong kuku? Jika kuku kita panjang, maka kuman akan mudah dan menempel. Nah, menempel di tangan dan di kuku kita. Jadi anak-anak harus rajin potong kuku ya. Jangan biarkan kukunya panjang dan ada hitam-hitamnya karena itu akan memudahkan kuman untuk menempel. Jadi kuman-kumannya banyak menempel di tangan. Nah, selanjutnya itu kita harus sering bersihkan telinga. Nah, kenapa kita harus bersihkan telinga, Miss? Karena telinga kita itu juga ada kotorannya. Nah, jika kotoran-kotoran itu menumpuk, itu akan mengganggu pendengaran anak-anak. Jadi susah untuk mendengar kalau kotoran-kotoran itu menutupi lubang telinganya. Saat dipanggil sama mamanya tidak dengar atau suaranya kecil sekali. Kenapa? Karena banyak kotoran yang menumpuk di telinganya. Jadi harus sering-sering bersihkan telinga ya. Iya, Miss. Nah, selanjutnya kita ada mencuci tangan. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Cuci tangan juga sangat penting karena di tangan banyak menempel kuman. Anak-anak bermain menyentuh apa saja dengan tangan. Anak-anak segeralah mencuci tangan selesai bermain dan mencuci tangan juga sebelum makan agar kuman yang menempel di tangan tidak masuk ke dalam mulutnya dan perutnya ya. Jadi anak-anak tidak akan mudah sakit perut. Nah, kadang-kadang kita sakit perut karena apa? Karena makannya sebelum makan itu tidak cuci tangan dulu. Jadi mudah sakit perut. Nah, selanjutnya itu ada makan makanan yang sehat. Nah, ini adalah jenis-jenis makanan yang sehat. Menu 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok itu seperti nasi, kentang, roti, jagung, gandum. Nah, itu untuk kita supaya bertenaga. Nah, selanjutnya ada lauk pauk. Lauk pauknya seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam. Nah, ada ikan-ikan, ada kacang-kacangan juga. Itu untuk lauknya. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa untuk makan sayur-sayuran seperti sayur wortel, sayur bayam, sayur brokoli, dan sayur-sayuran yang lain. Dan ada buah-buahan. Jangan tidak makan buah, harus sering-sering makan buah-buahan seperti anggur, melon, apel, dan buah-buah yang lainnya. Dan yang terakhir itu jangan lupa minum susu. Nah, masih anak kecil, masih anak-anak,
harus sering minum susu karena itu baik untuk otak dan tulangnya, tulang-tulangnya supaya kuat. Nah, dengan makan makanan sehat, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Nah, selanjutnya anak-anak harus ngapain lagi ya Miss supaya tubuh kita tetap sehat? Yaitu dengan olahraga teratur. Nah, sering-sering olahraga. Kalau mama papanya olahraga, anak-anak juga ikut olahraga, senam ya. Nah, olahraga itu untuk menyehatkan tubuh kita supaya kita tetap bersemangat dan segar. Selanjutnya apa Miss? Tidur siang. Masa sih Miss tidur siang itu dapat menyehatkan tubuh kita? Iya, tidur yang cukup. Nah, dengan tidur yang cukup, anak-anak akan lebih mudah dalam konsentrasi belajarnya. Nah, dan dengan tidur yang cukup, anak-anak akan mudah mengingat sesuatu. Nah, mengingat misalnya sekarang kita lagi belajar apa? Lagi belajar sama Miss Fitri, terus anak-anak langsung mengerti. Nah, kenapa? Karena tidurnya cukup. Ada tidur siang, terus tidur malam tidak terlalu malam ya. Jangan kalau malam itu tidurnya jangan terlalu malam. Nah, tidur siang juga harus tidur siang, jangan kebanyakan bermain. Oke? Oke, Miss. Nah, dengan tidur siang yang cukup itu akan membantu konsentrasi anak-anak, konsentrasi belajar, terus daya ingatnya juga jadi kuat dan tetap segar badannya, tidak lemas-lemas. Kalau kurang tidur itu akan lemas-lemas badannya. Nah, yang terakhir itu ada apa ya Miss? Bermain yang cukup. Nah, anak-anak itu juga perlu bermain, tapi jangan terlalu banyak bermain ya. Nah, bermainlah yang cukup karena bermain itu juga akan membantu anak agar tetap sehat. Nah, sehat secara fisik, bisa berlari, bisa melompat. Tapi jangan melompatnya jangan tinggi-tinggi ya. Jadi jangan dari tempat yang tinggi-tinggi karena itu berbahaya. Terus anak-anak juga menjadi lebih kreatif. Nah, bisa bermain, bisa membuat sesuatu dari mainannya. Itu adalah menunjukkan kalau anak-anak kreatif. Misalnya bermain Lego, bermain yang lain-lain, membuat bentuk-bentuk. Nah, itu anak-anak menjadi kreatif. Nah, itulah semuanya cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Anak-anak coba praktekkan di rumah ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu cerita temanya. Nanti kita belajar lagi pelajaran yang lain-lainnya. Oke? Sampai ketemu di cerita tema selanjutnya di hari Senin minggu depan. Bye-bye. Sampai di sini dulu.